Halo guys, selamat datang di podcast Ngobrol Kuy. Yes, bener banget. Tempatnya orang-orang ngobrol. Hai guys, balik lagi nih sama gue Martian di podcast Ngobrol Kuy. Setelah minggu kemarin gue ngebahas soal LDR, di podcast malam minggu ini gue akan ngobrolin tentang persahabatan. Kan kemarin udah yang galau-galau ya. Nah sekarang soal persahabatan nih. Tentunya dong gue gak akan ngobrol sendiri karena gue akan ditemenin oleh Tara Kaniki. For information aja nih ya guys, Kaniki ini salah satu sahabat SMK-nya kakak sepupu gue. Dan dulu waktu gue masih SMA, padahal baru 2 tahun lulus SMA tapi bilangnya dulu, sering banget diajak main sama kakak sepupu gue dan kenal sama beberapa teman dan sahabatnya, termaksud Kak Niki ini. Halo Kak Niki, apa kabar? Hai Re, alhamdulillah kabar aku baik. Meski di tengah pandemi corona ini, bersyukur banget masih bisa sehat. Ini pertama kalinya aku diajak podcast loh, aku jadi grogi. Harusnya aku yang bilang terima kasih gitu kan ya. Dan aku juga seneng banget sih ketika aku kontak dan kakak mau gitu diajak ngobrol di sini untuk sharing-sharing, karena yang aku tahu kakak kan sama Kak Dwi sama Kak Muti gitu udah lama banget gitu ya temenannya, dari zaman SMK kalau nggak salah ya. Pasti udah ngerasain dong yang namanya manis garam pertemanan atau persahabatan. Nah pas banget nih di tema ngobrol kuy kali ini, di malam minggu ini aku mau ngajak kakak untuk sharing perihal persahabatan yang udah lama banget terjalin, mungkin lebih dari 2-3 tahun. Yap, dan alhamdulillahnya sekarang pertemanan aku udah di angka 6 dan menuju 7 tahun. Seneng banget sih pasti. Bersyukur banget bisa bertahan. Ya, biarpun kita tahu, mungkin menurut sebagian orang, ya pertemanan itu mudah aja ngejalaninnya dan biasa aja. Tapi menurut aku, pertemanan itu mempunyai arti dan makna yang berbeda buat setiap orangnya. Bisa gak sih kak kayak cerita sedikit aja gitu bagaimana persahabatan kakak yang udah jalan 7 tahun, yang pastinya udah ngalamin banyak suka dukanya berteman dengan 2 orang yang punya sifat berbeda, dan bagaimana juga caranya bisa bertahan gitu sampai sekarang. Sebenarnya ini ceritanya panjang sih. Mungkin kalau diceritain bisa 2 hari 2 malam. Tapi tenang aja, aku udah ngeringkas ceritanya kok, jadi gak terlalu panjang. Jadi awal masuk SMK itu kita berteman tuh hampir 6 orang. Bayangin gimana segerombolannya kita. Kita berangkat sekolah saling nungguin, bahkan sampai telat bareng. Dan kalau gak boleh masuk sama sapam, kita harus lewat masjid. Dan untungnya sekolah kita itu dekat masjid warga, jadi kita bisa masuk lewat situ. Kita sering diomelin bareng, madol pelajaran bareng, ya melakukan kenakalan anak SMK pada umumnya lah. Tapi sampai akhirnya, entah mungkin ini yang disebut seleksi alam atau takdir, makin lama dari kita berkurang. Sampai akhirnya sisa dari seleksi itu adalah kita bertiga. Memang sih, terkadang menyatukan 3 kepala jadi satu susah. Tapi kita bisa karena kita terbiasa. Kita tahu sifat satu sama lain. Nah, bisa dibilang kita itu tipe yang terbuka. Bahkan sampai ada masalah apapun kita masih komunikasi di grup. Kita saling support, kita saling ngasih arahan, dan kita sebisa mungkin ngasih pendapat yang terbaik, karena kita tahu pendapat apa yang cocok buat orang tersebut dengan sifat dan karakter dia. Gimana kak bisa bertahan sampai sejauh ini? Pasti kan banyak ya kerikil-kerikil tajamnya gitu di setiap perjalanan
bukan cuma untuk hubungan pacaran aja sih sebenarnya, tapi buat persahabatan ternyata ada dong ya cobaan-cobaannya. Bener banget sih. Menurut aku cobaan itu kayak kaki yang terkilir, nggak berdarah tapi sakit. Tapi buat bisa berjalan normal, kita harus segera diurut agar kakinya nggak terkilir lagi. Menurut aku, gimana cara kita tetap bertahan adalah gimana cara kita tetap berkomunikasi. Walaupun terbilang jarang, apalagi kita udah sibuk masing-masing, punya pasangan atau mungkin punya teman baru di luar sana. Tapi setidaknya kita tahu kabar masing-masing dari kita, dan kita ingat akan hal pertemanan kita yang udah lama. Dan kita itu siap sedia kalau ada apa-apa, biarpun harus dadakan kayak tahu bulet. Ini terbilang cukup jarang ya, karena yang aku pribadi rasain tuh ketika kita udah lulus SD, bahkan TK lah, TK, SD atau SMP, SMA, pasti kita bakal punya beberapa orang yang masih stay with me gitu ya ketika kita udah lulus. Kalau Rere pribadi sih ya, punya 5 orang teman yang sampai sekarang masih berhubungan baik, bahkan kayak keluarganya juga berhubungan baik gitu sama mama gitu, mamaku mama dia gitu, papaku papa dia gitu. Dan kalau kemana-mana juga sama dia, tiap lebaran atau hari-hari yang sempat untuk kita ketemu ya kita ngumpul bareng ya. Walaupun kalau dipikir-pikir juga ya, kalau misalnya pas ngumpul tuh ya yang diceritain mungkin hal-hal konyol sepanjang perjalanan kita bersahabat, atau kebodohan-kebodohan yang diingat pada zaman masih sekolah. Kalau misalnya kakak sendiri nih ya, apa yang paling kakak kangenin gitu dari kakak Muti sama kakak Dwi? Dan siapa menurut kakak yang paling dewasa? Siapa yang bisa jadi penengah kalau semisal lagi ada masalah? Sebenarnya aku jarang kangen mereka berdua sih. Ya karena kita masih sering ketemu. Tapi mungkin ada beberapa hal lah yang dikangenin, yang kayak kita ngerasa tuh dulu sama sekarang beda gitu. Mungkin hal-hal dulu yang aku kangenin dari mereka adalah kekonyolan. Jadi tuh kita dulu sering banget ngelakuin hal-hal yang konyol. Kayak segala sesuatunya itu dibuat konyol aja gitu. Nah, walaupun sekarang juga masih, tapi mungkin beda lah, gak sekonyol dulu. Mungkin karena sekarang mulai ada pembicaraan penting atau serius tentang kerjaan, pasangan, karir. Kalau nanya soal siapa yang paling dewasa, adalah Muti. Menurut aku Muti itu lebih dewasa. Kenapa ya? Kayak dia tuh kayak udah punya pengalaman sendiri aja tentang apapun itu, tentang masalah, tentang yang mungkin kehidupan gitu. Kayak dia tuh udah ahli dan senior lah gitu, menurut aku. Tapi kalau siapa yang bisa lebih jadi penengah itu Dwi. Bukan berarti Muti gak bisa ya. Mungkin kamu pasti mikirnya, kan Muti yang lebih dewasa, kenapa Dwi yang bisa jadi penengah? Nah, sebenarnya Muti juga bisa jadi penengah, tapi kadang kalau ada kesalahpahaman di antara kita berdua itu, Dwi yang jadi penengah. Karena menurut aku dia itu punya pemikiran yang rasional gitu. Jadi dia tuh nggak nggak ngebela aku atau ngebela Muti. Jadi Dwi itu sering ngambil jalan tengahnya. Oh mungkin Niki lagi gini. Oh mungkin Muti lagi gini gitu. Ternyata ya nggak kerasa gitu. Waktu tuh kian hari kian berjalan. Mungkin obrolan yang tadinya sekitaran video-video receh atau peristiwa salah satu teman kita ada yang jatuh, lama-lama berubah jadi obrolan soal masa depan dan masa kini yang harus kita jalani.
diskusi-diskusi berat mungkin jadi solusi di persahabatan mungkin yang udah berjalan lebih dari 5 tahun gitu ya. Bagaimana sih Kak kalau misalnya gitu kan ya, kan denger-denger nih kata Kak Niki nanti tahun depan amin ya Allah mau nikah gitu ya. Bagaimana jika kakak nikah nanti gitu ya, walaupun aku sendiri sih tahu gitu dan paham kalau misalnya nikah ya bukan berarti menjauhkan kita dari sahabat gitu, tapi kan pasti bakal ada sekat yang dibangun setelah kita menikah nanti. Aku nggak tahu sih di pembahasan ini aku harus senang atau sedih. Ya senengnya akhirnya ada yang ngajak serius. Alhamdulillah sudah ketemu jodohnya. Tapi mohon maaf untuk disensor tahun pernikahannya. Ya. Tapi di balik kesenangan aku ada kesedihan yang aku simpan. Jujur sedih sih pasti. Bukan sedih karena ini awal perpisahan sama sahabat-sahabat aku. Tapi sedih nanti kita pasti punya jarak baru. Pasti rasanya gak sebebas dulu. Mungkin yang bikin sedih adalah gini ya. Perasaan baru kemarin kita main bareng, ketawa bareng, ngelakuin hal yang konyol bareng. Tapi mungkin untuk waktu kedepannya kita bakal berkurang ngelakuin hal-hal kayak gitu. Tapi mau gimana pun kita tetap sahabat kok. Hidup pasti terus berjalan. Kita pasti bakal menempuh hal-hal baru di hidup kita masing-masing. Tapi semua bukan halangan buat memutuskan pertemanan, apalagi silaturahmi. Mungkin kita bakal terus sama-sama sampai kita nikah nanti, punya anak, tua, atau kita punya cucu. Amin ya Allah, amin. Tapi kalau ngomong-ngomong soal silaturahmi nih ya, mungkin banyak orang di luar sana ketika mereka jadi orang tua, ketika sudah temenan lama banget dan anaknya juga kebetulan temenan baik juga, suatu hari itu kayak datang sebuah badai yang membuat mereka tuh jadi berjarak jauh banget karena kesalahpahaman. Menurut kakak nih ya, sebagai orang dewasa gitu, bagaimana menyikapinya? Karena gak menutup kemungkinan juga ketika orang tua bertengkar dan anak-anaknya jadi sahabatan banget gitu, pas ada satu masalah dari orang tuanya masing-masing, mereka jadi sungkan gitu untuk ketemu. Bukan berarti orang tuanya mengikut campurkan mereka ya, tapi enggak, jadi kayak anaknya tuh ngerasa gak enak gitu dan lain sebagainya. Kalau suatu saat nih, amit-amit ya Allah, amit-amit, ada sebuah kasus yang sama gitu di kakak pribadi, sebagai orang tua nanti kakak akan gimana? Ya walaupun sih kita gak boleh ya yang namanya seuzon sama masa depan atau mengkhawatirkan kepentingan-kepentingan yang belum tentu juga terjadi sama diri kita sendiri. Tapi ya aku mau denger sih gimana pendapat kakak kalau misalnya ada di posisi itu. Menurut aku sih sebisa mungkin ya, ketika kita sudah jadi orang tua nanti, ya kalau kita ada masalah gak menyangkut pautkan sama anak, pastikan nih kita udah bukan sekali ngelewatin kesalahpahaman, karena kita pun sudah merasakan dampaknya dari jarak itu. Jadi buat apa membuat anak kita juga punya jarak atau batasan sendiri buat berteman, dan harus ikut merasakan hal yang sama kayak yang kita rasakan? Kayaknya itu enggak deh. Sedangkan pasti ketika kita muda, kita pernah ngerasain itu. Jadi menurut aku biarlah dia berteman tanpa tahu masalah orang tuanya. Seandainya anak itu tahu atau membuat mereka jadi segan dan membuat mereka jadi gak berteman lagi, ya tugas orang tua memberitahu hal yang benar, bukan ikut menyudutkan agar mereka gak berteman juga. Jadi sebisa mungkin biarpun kita marah sama orang tua anak tersebut, kita harus bisa menerima anak tersebut. Ya karena mereka juga harus ngelakuin hal yang sama kayak kita. Jadi kalau misalnya kita memperlakukan anak dia dengan baik, insya Allah dia juga akan memperlakukan anak kita dengan baik.
Nah, bener banget sih. Ini bisa jadi reminder buat aku dan buat orang-orang di luar sana yang ketika berantem gitu anaknya jadi keikut atau tanpa sadar anaknya juga ngerasa sungkan untuk main bareng lagi. Kalau saran aku sendiri sih ya sebagai orang dewasa harusnya kita bisalah untuk meredam ego masing-masing, bisa untuk duduk bersama menyelesaikan segala macam kesalahpahaman dengan kepala dingin, maaf-maafan biar sama-sama saling menjalin tali silaturahmi lagi. Nah, aku juga setuju tuh, Re. Seharusnya semakin dewasa seseorang, semakin bisa kita mengatasi masalah sendiri. Ya, karena kita bukan anak kecil lagi, ya kan? Tapi aku boleh lah ya nanya balik ke Rere. Masa aku terus yang ditanya? Boleh banget dong. Udah siap banget nih ditanya. Mau nanya apa, Kak? Gimana nih soal kabar, pendidikan, dan percintaan? Jackpot, Gimana ya? Kalau soal pendidikan tuh ya gimana di tengah pandemi gini ya harus berjuangnya tuh 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Karena ya gak ngerasa efektif aja sih. Banyak yang gak paham. Terus juga kan gak semua dosen membuka ruang diskusi gitu ya. Jadi banyak ilmu yang harus ngeraba sendiri atau harus baca sendiri, walaupun emang esensinya mahasiswa harus seperti itu. Gak kayak anak SMP, SD atau SMA gitu yang dicekokin sama gurunya. Tapi untuk aku pribadi kan sistemnya mendengar ya. Sistem belajarnya tuh mendengar. Jadi ketika harus belajar sendiri dengan membaca ya kadang suka kesulitan sih, tapi ya mau gimana lagi, kita tuh harus tetap semangat gitu ya. Ya kalau misalnya sekarang sih katanya nih ya lancar nggak lancar belajar kita tuh tergantung kuota gitu. Terus gimana ya kalau misalnya ngomongin soal percintaan, aku tuh tipe orang yang kalau masalah percintaan ya gitu, gak tahu kenapa ya aku tuh nggak ngoyo harus buru-buru punya pacar, harus buru-buru nikah gitu. Jadi ya lebih menikmati aja sih masa-masa sendiri, menikmati aku harus gali nih potensi aku yang mana gitu. Jadi ya emang sih kata mama aku juga, ya udahlah jangan buru-buru nikah dulu gitu, sok nikmatin dulu masa mudanya, selesain dulu kuliahnya, cari kerjanya yang enak gitu kan ya. Biar karena juga aku anak sulung kan, jadi biar bisa kuliahin adik aku juga gitu, yang notabene kan dia laki-laki nanti harus jadi imam gitu. Jadi ya walaupun nanti aku cuma bisa sampai S1, ya adik aku sih aku mah harapnya dia bisa sampai S3 karena dia kan laki-laki yang harus membimbing nanti istri dan anaknya kan. Kalau misalnya aku bedanya ya walaupun aku juga pengen setinggi langit juga belajar, tapi kan tetaplah adik nomor 1, keluarga nomor 1. Jadi sekarang lagi berusaha untuk membahagiakan dulu. Dan kalau untuk masalah nikah sih ya kalau boleh ditarget sih pengennya kalau nggak 24 ya 25 lah, karena kan menurut psikolog juga itu umur-umur yang sudah matang gitu dan dianjurkan menikah gitu ya. Kayaknya apa yang kamu rasain sama ya, Re, sama yang orang lain rasain di luar sana. Ya seperti WFH atau belajar online di rumah. Tapi kita harus tetap semangat dong. Kita sama-sama berdoa ya, semoga masa-masa sulit akan segera berlalu dan kabar baik segera datang. Lalu mari kita sama-sama bersyukur untuk menerima dan menjalani apa yang ada sekarang. Bahkan seseorang bisa kehilangan keluarga atau pekerjaannya di masa ini. Untuk urusan percintaan, ternyata benar ya kata orang, yang ngajak pacaran bakal kalah sama yang ngajak serius, apalagi sampai ngajak nikah. Aduh, bener banget sih. Ayo kita balik lagi ke topik ya. Kakak ada tips gak sih nih buat teman-teman di rumah gimana caranya bisa bertahan bersama sahabat lebih dari 7 tahun? Tips dari aku sih, tetap jaga komunikasi. Walaupun udah punya teman baru, kita harus tetap ingat sama sahabat lama kita.
Karena hanya sahabat lama kita yang tahu suka duka yang kita jalanin. Dan jangan pernah diam ketika sahabat kita salah. Kita pun berhak memberitahu dan memberi arahan yang baik. Apapun masalahnya, kita bisa hadapin bersama. Kita bisa lewatin, karena bukan cuma sekali kita lewatin itu. Dan masalah persahabatan kita gak perlu diceritakan yang lain, kecuali pasangan sendiri mungkin. Bener banget. Kita boleh punya banyak teman, tapi ya gak semua teman bisa jadi sahabat. Karena namanya privasi, pasti kita perlu seleksi lagi sih orang-orang yang paling kita percaya untuk tahu hal-hal yang kita ingin cerita lebih detail lagi. Masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Kan menuju 7 tahun temenan, anjay. Semoga Kakak Muti dan Kak Dwi denger nih obrolan kita malam ini. Ada gak sih yang mau Kakak sampaikan ke mereka? Dear friend, gak terasa ya, waktu cepat berlalu. 6 tahun bukan hal yang sebentar buat kita laluin. Mungkin tanpa disengaja kita ditakdirin bersama. Kita udah lewatin susah senang sama-sama, lewatin hal konyol sama-sama. Mungkin tanpa disengaja gue pernah ngecewain kalian, atau buat salah yang disengaja maupun gak disengaja. Tapi kalian masih mau nerima gue. Kalian tahu baik buruk ke gue, tahu setiap kondisi gue, tahu situasi gue. Terima kasih. Terima kasih buat waktu yang cukup lama ini. Udah mau temenan sama gue, udah menerima gue. Kalian tuh udah seperti keluarga sendiri buat gue. Gue harap kita bakal terus sama-sama sampai Tuhan nanti. Walaupun kita gak pernah tahu apa yang bakal kita hadapin ke depannya. Semoga itu gak akan pernah memisahkan persahabatan kita. Stay safe, be safe, and live together. And believe me, you are a part of mine. I'm grateful to have you guys. Amin. Semoga yang diharapkan sama Kak Niki, sama Kak Dwi, sama Kak Muti dikabulkan juga oleh Allah dan dijadikan sahabat bukan hanya sehidup tapi juga seakhirat. Barangkali kan nanti ketika kakak punya anak gitu, nanti anak-anaknya juga buat persahabatan lagi, begitu seterusnya sampai 7 generasi. Nah, aku juga punya pesan nih buat teman-teman di rumah, ketika ada masalah sama temannya atau sahabatnya, coba deh didiskusiin bareng-bareng, duduk bareng-bareng buat sama-sama nyelesain masalah. Ya jangan diem aja, barangkali kan kalian sebenarnya tuh sama-sama tahu, tapi karena kehalang gengsi jadi sama-sama malu gitu. Yuk baikan, apalagi buat kalian yang udah berjuang bareng dari 0 sampai hari ini. Aku sih percaya banget pasti ada rasa rindu yang pengen kalian luapin gitu, tapi gak bisa karena ya itu tadi, karena gengsi. Coba deh selesain secara baik-baik gitu. Dan setelah kalian dengar podcast kali ini, coba kalian telepon teman kalian dan bilang, maaf ya kalau gue ada salah, yuk kita selesain biar kita sama-sama lagi kayak dulu dan biar kita sama-sama lega juga. Dan ini bukan cuma untuk aku atau kamu atau orang-orang yang baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun temenan aja, tapi juga untuk kamu di rumah yang mungkin persahabatannya udah berbelas-belas tahun atau berpuluh-puluh tahun temenan, sahabatan. Semoga dari podcast malam ini ada hikmah yang bisa dipetik dari cerita Kaniki dan gue pada malam hari ini. Tetap semangat dan jangan menyerah, karena di balik cobaan yang besar pasti ada pelangi yang indah. Wow! Akhirnya sampai juga nih kita di penghujung obrolan. Semoga teman-teman suka ya sama pembahasan malam ini. Dan aku mau bilang nih sama Kaniki, kuy, ngomong. Lupa ya di subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di like dan di komen dan di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu kita punya cerita yang sama. Kamu juga ngerasain apa yang kamu rasain pada malam ini. Dan semoga juga nih ya, ini bisa jadi jembatan gitu, perasaan kamu ke teman kamu yang mungkin sekarang lagi gak baik-baik aja. Sampai jumpa dan ketemu lagi minggu depan. Bye!